Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, bahas materi yang ada di depan kita ini. Ada transkrip video berita, isinya soal hubungan Iran sama Amerika Serikat yang lagi panas lagi nih. Fokusnya ke ancaman serius dari militer Iran. Nah, tujuan kita di sini mau coba bedah ya, intinya apa sih ancaman ini, terus latar belakangnya gimana, apa yang bikin mereka ngomong gitu. Semuanya berdasarkan info dari transkrip ini aja ya. Oke, kita mulai urai satu-satu. Jadi, transkrip ini nyebutin ada pejabat senior militer Iran, dia ngasih ancaman langsung ke Amerika Serikat. Intinya sih, Iran bilang siap bertindak keras kalau AS nekat nyerang Teheran lagi atau main api gitu istilahnya. Iya, dan yang menarik ancaman ini nggak sendirian munculnya, diperkuat juga sama Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Iran, itu kan penting ya posisinya di sana. Dia secara spesifik bilang, ini menurut transkripnya ya, kalau ada serangan sekecil apapun dari AS, itu akibatnya bakal buruk banget buat kepentingan Amerika di kawasan itu. Wah, sekecil apapun ya, itu penekanannya. Dan ancaman itu jadi spesifik banget loh. Pejabatnya dikutip bilang siap menghabisi agen Amerika. Terus memastikan tidak ada yang keluar wilayah hidup-hidup. Agak ngeri ya dengarnya. Betul, bahasanya lugas sekali. Targetnya juga jelas banget. Semua diplomat, terus personel militer, bahkan karyawan Amerika di wilayah itu, semua diancam bisa dibunuh atau ditangkap. Ini detail ancamannya cukup mencolok ya di laporan ini. Iya. Dan pernyataan sekeras ini ya tentu ada pemicunya ya. Nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Kalau kita lihat konteksnya di sumber ini kelihatan banget sebagai reaksi. Reaksi atas kritik sama peringatan keras dari Presiden AS waktu itu Donald Trump. Sumber ini nyambungin dua hal itu. Nah, itu dia poin pentingnya. Sumber ini kan nyebut ya gimana Trump itu kritik langsung pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Itu kan langkah yang sering dianggap provokatif ya. Malah Trump juga kasih sinyal kemungkinan bisa ngebom Iran lagi kalau Teheran nekat terusin program pengayaan uraniumnya. Program pengayaan uranium ini memang jadi titik sensitifnya ya, karena AS khawatir ini bisa dipakai buat senjata nuklir kan. Disitulah sumber ini nunjukin retorikanya saling balas. Betul, saling memanas. Terus, jangan lupa juga sama aksi militer AS sebelumnya yang disebut di sumber ini. Ada laporan soal serangan bom penghancur bunker ke fasilitas nuklir Fordo. Fordo ini kan fasilitas yang dalam banget di bawah tanah ya. Jadi serangannya pasti signifikan. Iya, butuh senjata khusus ya buat itu. Betul. Terus ada juga serangan rudal jelajah ke Natanz sama Isfahan. Fasilitas nuklir juga itu. Nah, sumber ini kayaknya melihat tindakan-tindakan AS ini sebagai bagian dari kampanye tekanan ke Iran soal program nuklirnya. Ya, dan inilah yang kemudian memicu reaksi keras dari Teheran, seperti yang kita bahas tadi. Oke, jadi kalau kita rangkum dari semua detail ini, apa nih gambaran besarnya? Kelihatan banget ya polanya, aksi-reaksi gitu. Ancaman spesifik dari Iran yang keras banget, yang targetnya personel dan kepentingan AS, itu muncul sebagai respons gabungan. Gabungan dari retorika pedas pimpinan AS sama tindakan militer AS sebelumnya ke fasilitas nuklir Iran. Itu yang dilaporkan transkrip ini. Iya, tepat sekali. Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan soal potensi eskalasi ya. Situasinya kan jadi gimana ya? Kedua pihak ini nggak cuma pakai kata-kata keras, tapi dua-duanya punya rekam jejak tindakan militer sebelumnya. Nah, kalau kata-kata keras ini didukung aksi nyata di lapangan, resiko salah hitung atau konflik yang nggak diinginkan itu jadi ya sangat nyata. Bener juga. Cara sumber ini menyajikan narasinya dari kedua sisi, yang saling terkait antara omongan dan tindakan, ini perlu kita perhatikan banget sih. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan pemikiran buat Anda yang menyimak. Coba pikirkan ini. Kalau ancamannya sespesifik itu, ya, ke nyawa diplomat, tentara, bahkan warga sipil AS di Timur Tengah. Kira-kira ancaman spesifik kayak gini yang dilaporkan di sumber ini, gimana dampaknya nanti buat kehadiran Amerika, strateginya, sama perhitungan resiko mereka di kawasan itu ke depan. Sesuatu untuk Anda renungkan. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.